kepada rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengaktifkan video agar mendengarkan materi yang luar biasa ini dan sangat relevan dengan keadaan sekarang ini. Jadi nanti setelah beliau menyampaikan materi ada sesi tanya jawab bagi bapak ibu yang ingin bertanya, nanti itu boleh melalui via chat atau melalui raise hand. Setelah itu dimohonkan kepada bapak ibu untuk mengaktifkan kamera kembali agar kita bisa menyimak materi yang luar biasa dari beliau. Kepada Bapak Muhammad Safri dipersilakan untuk menyampaikan materi webinar kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah suara saya didengar? Dengar, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak dan yang kita sama-sama hormati pimpinan daripada perusahaan Nulis Hemat Indonesia, kemudian panitia yang ada di perusahaan penerbit Nulis Hemat Indonesia, kemudian mungkin ada beberapa akademisi yang hadir, guru, dan beberapa mahasiswa serta seluruh peserta yang sama-sama berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita bersua kembali di dalam webinar nasional walaupun dalam bentuk Zoom meeting, tapi ini semoga bisa menjadi semacam menambah wawasan kita, pandangan kita, perspektif kita terkait dengan seperti apa pendidikan yang harusnya kita kelola dengan baik. Karena sebenarnya pendidikan ini bukan sekedar instrumen untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi merupakan sarana strategis untuk membentuk manusia, membangun peradaban, dan tentu menentukan masa depan bangsa. Jadi memang pendidikan ini adalah merupakan tumpuan dari seluruh komponen-komponen yang ada dalam sebuah bangsa dan negara. Apalagi sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh paradoks, penuh dengan pertentangan. Di satu sisi perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, dan transformasi digital telah membuka sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi dunia pendidikan. Informasi yang tersedia tanpa batas, sumber belajar yang semakin mudah kita dapatkan, semakin mudah kita akses, dan berbagai inovasi pembelajaran terus bermunculan. Namun di sisi lain, kita juga bisa melihat dan menyaksikan bahwa beriringan dengan itu semua, berbagai persoalan juga sangat mengkhawatirkan yang muncul sekarang ini. Apa itu? Yang pertama adalah meningkatnya perilaku bullying, perundungan, menurunnya empati sosial, kemudian juga ada krisis integritas, degradasi moral, dan semakin banyaknya peserta didik yang kehilangan makna dalam belajar. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah yang mungkin dalam satu sudut pandang kita bisa lihat semakin modern, tapi belum tentu semakin manusiawi. Pendidikan semakin maju secara teknologi, tetapi belum tentu semakin berhasil dalam membentuk karakter. Nah, oleh karena itu, fenomena ini mengantarkan kita pada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah pendidikan kita ini masih menjalankan fungsi utamanya sebagai proses memanusiakan manusia? Karena jangan sampai pendidikan ini hanya berhasil menciptakan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi miskin secara empati, kemudian unggul secara akademik, tetapi lemah secara moral. Terampil menggunakan teknologi, tetapi kehilangan arah dan makna dalam kehidupan. Nah, ketika hal itu semua terjadi, maka sesungguhnya yang sedang kita hadapi saat ini bukan sekedar krisis pendidikan, tapi krisis kemanusiaan yang ada dalam dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk kembali merefleksikan kembali hakikat daripada pendidikan dengan tema yang sudah disampaikan tadi oleh moderator, rehumanisasi pendidikan melalui kurikulum berbasis cinta, membangun sekolah sebagai surga belajar di era krisis moral dan
disrupsi digital. Nah, melalui gagasan ini, melalui gagasan rehumanisasi pendidikan ini, saya ingin menawarkan sebuah paradigma yang mengembalikan mengembalikan cinta sebagai pondasi pendidikan. Jadi cinta di sini bukan dalam arti sentimental, tetapi sebagai prinsip dan filosofi pedagogis yang menghargai martabat manusia, yang menghargai siswa, yang menghargai murid, saling menghargai, baik murid dengan murid, siswa dengan siswa, maupun guru dengan guru dan guru dengan siswa. Untuk apa? Untuk menumbuhkan relasi yang sehat dan mendorong berkembangnya seluruh potensi yang ada pada peserta didik. Jadi ini merupakan pengantar dari saya. Lalu kemudian rehumanisasi pendidikan ini penting. Kira-kira apa yang melatar belakangnya? Mungkin pindah ke slide kedua. Slide kedua barangkali. Ya. Jadi mengapa rehumanisasi pendidikan menjadi penting? Paling tidak ada 6 indikator yang bisa kita lihat, dan 6 indikator ini merupakan apa yang terjadi selama ini dan itu direkam, ya, dicatat dalam sejarah perkembangan pendidikan. Yang pertama kita bisa lihat bahwa rendahnya kompetensi dasar pembelajaran. Nah, dari mana kita bisa lihat ini bahwa kompetensi dasar pembelajaran itu rendah? Nah, jadi ini ada data dari PISA yang selalu dirilis ini kalau setiap ada semacam perlombaan yang dilakukan antar negara, dan ditemukan bahwa hanya 18% siswa Indonesia itu mencapai kompetensi minimum matematika. 25% itu untuk membaca dan 34% itu adalah untuk sains. Jadi kompetensi minimum. Jadi di PISA itu ada 8 level dan kita hanya di level 2 untuk 3 kategori ini. Matematika, membaca, lalu kemudian sains. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kasus bully, ya, meningkatnya kasus bully dan kekerasan di sekolah. Jadi perundungan yang kita biasa saksikan baik di televisi, di YouTube, di Instagram dan seterusnya, itu ternyata satu lembaga yang namanya FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia, itu pernah merilis hasil penelitian. Ternyata ditemukan bahwa itu ada 15 kabupaten kota dan 10 provinsi ditemukan adanya kasus kekerasan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA SMK, dan terjadi 80% itu di lembaga persekolahan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan 20% itu terjadi di bawah lembaga persekolahan Kementerian Agama. Indikator yang ketiga adalah bahwa krisis relasi dan kesejahteraan psikologis peserta didik. Berangkat dari data PISA, jadi ini masih satu rangkaian dengan poin pertama tadi, indikator pertama. PISA menemukan bahwa hanya 16% siswa Indonesia itu, hanya 16, ya, tapi ini sudah sangat tinggi sekali, ya. Jadi 16% itu ternyata siswa Indonesia itu, ya, kalau dia ke sekolah dan ditanya itu dia merasa kesepian, tidak ada teman. 13% itu merasa terasing. Jadi kalau yang tadi tidak ada teman, kemudian yang kedua itu terasing, dia sepertinya bukan lingkungannya dia masuk di situ. Sehingga jauh dari yang namanya surga belajar di sekolah itu. Padahal sekolah itu nanti kita cita-citakan sebagai surga belajar. Lalu kemudian 17% itu tidak aman. Jadi 3 kategori ini, siswa yang kesepian, lalu kemudian terasing, kemudian tidak aman, inilah kemudian yang memungkinkan tidak hadirnya di sekolah, atau dia meninggalkan rumah tapi tidak sampai di sekolah. Indikator yang keempat adalah disrupsi digital menimbulkan tantangan baru. Jadi masih dari PISA, ya, masih dari PISA ini 2022 dan penelitian dari Ortega 2024 itu merilis bahwa disrupsi digital atau penggunaan teknologi atau perangkat digital itu kita tidak bisa nafikan bahwa memang mempunyai 2 dampak.
Yang pertama adalah dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya itu adalah mempermudah akses informasi, lalu kemudian memperluas sumber belajar. Selain itu, ditemukan ada 4 dampak negatif. Menurunkan fokus belajar, memicu kecanduan, mengurangi interaksi sosial, dan mengikis empati. Ya, jadi ini yang timbul sebagai dampak dari tidak lepasnya perangkat digital di tangan siswa. Yang kelima adalah bahwa sekolah terlalu berorientasi pada nilai dan prestasi. Nah, inilah yang belakangan juga ini sekarang terjadi, sepertinya dijadikan sebagai perlombaan. Penelitian yang dilakukan oleh OECD ya, tahun 2024, kemudian HAPEL 2023, ini dua-duanya dari luar Indonesia, dan kemudian ada Hairunisa ini beserta kawan-kawan dan Ningsi, itu menemukan bahwa banyak sekolah masih sangat berorientasi pada nilai ujian, ranking, kemudian kompetisi, kelulusan akademik. Jadi bertumpu di situ semua. Pokoknya siswa baru datang di sekolah, tidak ada kegiatan lain, hanya tertuju pada item-item ini semua. Sementara aspek kebahagiaan belajar, kesehatan mental, empati, kemudian karakter dan makna hidup seringkali memperoleh perhatian yang lebih kecil. Lalu yang keenam adalah krisis moral di kalangan generasi muda. Berbagai fenomena sosial menunjukkan adanya tantangan serius dalam pembentukan karakter generasi muda, yaitu menurunnya budaya hormat dan santun. Ya, ini kalau kita lihat juga di mana-mana. Saya masih ingat dulu waktu kita masih SD, mungkin sebahagian dari kita yang hadir pada webinar ini, yang senior-senior itu, kalau kita dulu datang di sekolah, ya, kemudian dalam proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, kita bisa melihat bahwa ketika kita harus lewat di depan guru, paling tidak kalau bukan kepala yang menunduk, minta izin, tangan di dada, atau kemudian tangan di lutut. Nah, coba kita lihat sekarang, walaupun tidak semua, tapi sudah kebanyakan siswa lewat di depan gurunya, itu merasa gurunya tidak ada di situ. Jadi lewat saja begitu. Nah, inilah yang kemudian merupakan hilangnya budaya atau menurunnya budaya hormat dan santun. Meningkatnya ujaran kebencian, jadi dengan mudah keluar begitu saja. Kalau kita tidak suka, itu dengan mudah dikeluarkan tanpa ada pertimbangan dari pikiran dan hati kita. Rendahnya empati sosial, biasa juga kita melihat kalau ada kejadian sesuatu, apakah di sekolah, di luar sekolah, kalau ada kejadian, bukan kita dengan spontan untuk mau membantu kalau memang bisa dibantu. Tapi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengambil handphone kita lalu kemudian membuat video atau foto. Normalisasi perilaku tidak jujur. Jadi kalau ujian ada siswa kedapatan menyontek, itu dianggap biasa. Ya, kalau kita dulu itu sudah selesai, satu kali sudah disuruh keluar, dan itu luar biasa hukumannya, bisa kita tidak lulus. Dan menguatnya individualisme. Next slide berikutnya. Ya, jadi apa yang terjadi pendidikan pada hari ini, di pengantar saya sudah sampaikan bahwa coba kita melihat ketika misalnya handphone dibiarkan dipegang oleh siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Ada guru yang berdiri di depan, ada teman-teman kita yang ada di samping kiri kanan belakang. Tapi kita fokus pada handphone yang kita punya. Nah, sehingga indikasi krisis yang kita hadapi sekarang ini yang pertama adalah ketergantungan kepada teknologi. Interaksi virtual menggantikan komunikasi interpersonal, dan ini menyebabkan menurunnya kemampuan empati dan kepedulian sosial. Ya, misalnya mungkin di samping kita sudah jatuh dari kursi, sudah jatuh dari bangkunya, tapi kita tidak melihat itu karena kita hanya asik mungkin bermain game. Saya lihat juga biasanya di sekolah itu kalau misalnya hanya membuka berita, hanya membuka chat dan seterusnya itu Instagram, itu biasanya masih ada sedikit rasa empati ketika misalnya ada sesuatu yang memancing dari luar dirinya. Tapi kalau dia main game, itu betul-betul dia khusyuk. Jadi seperti khusyuknya dalam sholat, tidak mau diganggu, fokus betul. Ya, itu kalau dia main game. Saya lihat beberapa hal yang seperti itu terjadi. Kemudian indikasi yang kedua adalah hilangnya makna belajar.
Belajar dipandang sebagai kewajiban. Nah, ini yang berat. Karena dipandang sebagai kewajiban. Harusnya sebagai kebutuhan. Jadi harusnya sebagai kebutuhan. Kalau kita mau melihat sekolah-sekolah sekarang, ya mungkin juga ada sekolah. Tapi ini mayoritas yang kita lihat bahwa mereka berangkat dan ada di sekolah itu karena kewajiban. Ya, karena kewajiban, bukan memang karena kebutuhan. Yang kedua adalah orientasi pendidikan bergeser dari nilai dan sertifikat. Jadi pada nilai dan sertifikat. Jadi mengejar angka. Indikator yang ketiga, krisis moral, ya, krisis moral dan karakter. Jadi kekerasan, lalu kemudian perundungan di lingkungan sekolah, menurunnya sikap hormat, tanggung jawab dan integritas yang berkurang. Lalu kemudian yang keempat, krisis kesetaraan psikologis. Itu bisa dilihat dari tekanan akademik yang berlebihan, kemudian meningkatnya kecemasan karena tekanan akademik ini. Di satu sisi dituntut habis-habisan untuk melakukan sesuatu demi ini. Nah, sehingga itu yang membuat dia cemasnya luar biasa, stres, lalu kemudian muncul kejenuhan dalam belajar. Oke, slide berikutnya. Nah, sehingga pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah pendidikan kita ini masih memanusiakan manusia? Jadi apakah pendidikan kita sekarang ini masih memanusiakan manusia? Dan ini perlu kita renungkan. Apa yang perlu kita renungkan? Ada 5 pertanyaan. Pertama adalah, apakah sekolah telah menjadi tempat yang membahagiakan bagi peserta didik? Nah, kalau di antara kita ini ada beberapa guru, atau di antara kita ini ada beberapa mahasiswa atau siswa, apakah anak-anak yang hadir itu, apakah siswa yang hadir itu memang senang berada di sekolah karena ingin belajar? Jadi apakah memang sekolah itu sudah menjadi tempat yang membahagiakan? Selalu dirindukan untuk hadir di sekolah untuk belajar. Pertanyaan kedua adalah, apakah keberhasilan pendidikan hanya diukur dari nilai ujian dan prestasi akademik? Lalu yang ketiga, apakah peserta didik dipandang sebagai manusia yang utuh atau sekedar objek pembelajaran? Iya, jadi kalau dipandang sebagai objek pembelajaran, nah ini juga bermasalah. Lalu kemudian yang keempat, apakah hubungan guru dan peserta didik ini masih dibangun atas dasar keteladanan, empati dan kasih sayang? Nah, ini juga beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Ketika misalnya guru menyampaikan berkata jujur, tapi di antara guru ada yang ketahuan dari siswa ternyata banyak bohongnya. Guru menyampaikan bahwa merokok itu adalah sesuatu yang kurang bagus atau tidak bagus, tapi justru guru juga didapati merokok, ya. Makanya ada misalnya itu kepala sekolah di lingkungan sekolah, guru pegawai tidak dilarang merokok, tapi jangan coba-coba merokok di dalam lingkungan sekolah. Karena kalau di lingkungan sekolah itu adalah tempatnya pendidikan dibina, integritas dibangun, dan semua harus nilai-nilai kebaikan yang terlihat. Sehingga kalau guru tidak merokok di lingkungan sekolah misalnya, tidak didapati berbohong di sekolah misalnya, maka yang ada di situ adalah siklus kebenaran dan siklus integritas yang terjadi. Lalu yang kelima adalah, apakah sekolah mampu menjadi ruang yang menumbuhkan karakter sekaligus kompetensi? Baik, berikutnya lagi. Slide berikutnya. Nah, sehingga ada beberapa fakta yang perlu kita sadari. Pertama, sekolah lebih fokus pada hasil daripada proses. Itu yang banyak kita lihat sekarang ini. Yang banyak kita lihat berarti ada sekolah memang yang masih tetap bertumpu pada filosofi pendidikan yang namanya rehumanisasi itu. Prestasi lebih dihargai daripada karakter. Kemudian kompetisi lebih ditonjolkan daripada kolaborasi. Iya, jadi ini yang ketiga ini yang sekarang banyak juga terjadi. Sehingga itu biasa saling sikut, menyontek itu di mana-mana karena memang dianggap bahwa teman yang lain itu adalah pesaing saya, sehingga saya harus kalahkan. Maka yang terjadi adalah yang namanya ketidakjujuran. Padahal harusnya dibangun yang namanya kolaborasi. Bagaimana belajar bersama? Ujian tetap ada mungkin di akhir, tapi kalau dari awal memang itu sudah dilatih untuk berkolaborasi, maka dia akan dewasa dan setelah itu dia merasa mandiri untuk diuji. Lalu yang keempat adalah kecerdasan intelektual lebih diutamakan daripada kecerdasan kemanusiaan. Slide berikutnya. Nah, sehingga pertanyaan utama ini, jika pendidikan tidak lagi memanusiakan manusia,
Lalu untuk apa pendidikan itu diselenggarakan? Ini keras, ini pertanyaan ini, ya, keras ini pertanyaan. Karena kalau misalnya pendidikan itu tidak lagi memanusiakan manusia, lalu untuk apa pendidikan itu diselenggarakan? Walaupun kita juga paham bersama bahwa tidak ada sekolah yang tidak memanusiakan manusia. Hanya saja itu tidak menjadi paradigma dan tidak menjadi pendekatan dan filosofi di sekolah. Sehingga memang ada aspek-aspek itu, tapi sangat kecil sekali porsinya. Jadi yang harus diakui. Nah, sehingga kita ini tidak dalam posisi menolak kemajuan teknologi atau pentingnya prestasi akademik, namun kita ingin bertanya, di tengah semua pencapaian itu, apakah kita masih menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan? Dari pertanyaan ini, lahirlah gagasan yang saya sebut di judul itu sebagai rehumanisasi pendidikan. Baik, slide berikutnya. Ya, sekarang ini kita ada di abad 21. Dan di abad 21 ini sebagaimana pengantar yang saya sudah sampaikan tadi bahwa di abad 21 ini apa yang kita lihat bahwa ternyata semakin cerdas pendidikan yang dilakukan di sekolah, buah dari pendidikan di sekolah belum tentu itu memanusiakan manusia atau belum tentu semakin manusiawi. Realitas yang kita hadapi sekarang ini bahwa di abad 21 ditandai oleh kemajuan yang luar biasa dalam bidang teknologi, informasi, komunikasi. Sekolah kini memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber belajar, platform digital, dan kecerdasan buatan. Dan barangkali kalau misalnya di samping daerah 3T ya, jadi di luar yang 3T, di Pulau Sumatera atau di Pulau Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Papua, mungkin sebagian besar di Papua belum, tapi di 4 pulau besar ini, itu hampir semua sekolah sekarang itu punya jaringan internet. Jadi saking mudahnya diakses apapun yang kita mau. Sumber belajar apapun yang kita mau itu dengan mudah dan kita akses. Platform digital sangat mudah, kecerdasan buatan juga sangat membantu dalam setiap proses yang kita lakukan. Nyaris tidak ada lagi kesulitan. Nah, sehingga di slide berikutnya lagi. Nah, paradoks pendidikan saat ini kita bisa melihat bahwa ada dua hal. Pertama, banyak kemajuan yang kita sudah capai, tapi di sisi lain juga ada kenyataan yang kita hadapi. Apa itu? Yang pertama, informasi semakin melimpah. Jadi informasi itu kayak banjir informasi. Tinggal kita saja yang harus rajin-rajin menapis. Karena dari sekian banyak informasi itu ternyata juga banyak yang hoax, ya, banyak yang hoax. Nah, apa kenyataan yang kita hadapi dengan adanya informasi yang semakin melimpah? Bahwa kebijaksanaan tidak selalu bertambah. Ya, kalau saya di grup-grup WA yang saya punya, di awal-awal itu belakang ini alhamdulillah sudah semakin bagus anggota-anggotanya semua, karena tidak serta-merta apa yang dia dapat dari grup WA yang lain itu di-share. Tapi dulu itu apapun yang masuk itu di-share, apapun yang masuk di-share. Jadi karena saking melimpahnya itu informasi, dia tidak tahu bahwa di dalam grup itu ada yang doyan membaca. Nah, sehingga ketika dia membaca, ada beberapa hal yang ditanyakan. Nah, ketika ditanyakan yang di-share itu, ditanya kepada yang men-share tentang berita itu, informasi itu. Apa yang dia katakan? Saya juga tidak tahu. Ya, kenapa di-share kalau tidak tahu? Jadi harusnya memang disaring dulu. Makanya ada yang bilang itu, kalau menerima informasi harus disaring dulu, baru di-sharing. Jadi harus dibaca dengan baik dulu, ditimbang dengan baik. Kalau bermanfaat bagi orang lain, silahkan diteruskan, silahkan di-sharing. Kemajuan yang kedua kita lihat adalah teknologi semakin canggih, tapi kenyataannya empati semakin menurun. Saya di kampus saya dulu ya, saya kuliah itu di Malaysia dulu itu, di hampir setiap ruang tunggu mahasiswa, menunggu pegawai, menunggu dosen, itu ada tulisan besar di situ di setiap sudut-sudut kursi. Apa tulisan besar itu? Dia bilang begini kalau duduk di situ. Perangkat digital yang Anda punya, silahkan ditutup semuanya. Ternyata maksudnya itu, ketika kita duduk di kursi, dan kemudian ada mahasiswa lain yang datang, ketika kita tidak membuka perangkat digital itu, pasti efeknya itu kita akan berkomunikasi dengan mahasiswa yang lain.
kita akan berkomunikasi dengan dosen yang lain. Tapi ketika perangkat digital itu sambil menunggu, kecuali kalau tidak ada orang ya, kecuali kalau tidak ada orang ya, kalau tidak ada orang kita ini sepertinya juga orang bodoh ya, menunggu ketidakpastian, menunggu siapa yang mau datang. Tapi ini misalnya kalau sudah ada orang, itu diminta untuk silahkan di nonaktifkan seluruh perangkat digitalnya untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, kemajuan yang ketiga, komunikasi semakin cepat. Jadi kenyataannya relasi sosial semakin renggang. Jadi ada komunikasi semakin cepat. Saya berkomunikasi dengan Mbak Nora ini cepat sekali. Tapi kita belum pernah ketemu. Jadi relasi-relasi sosial yang kita bangun itu belum, tapi baru lewat komunikasi. Tapi yang berdekatan, yang jaraknya tidak jauh, karena komunikasinya semakin cepat, begitu ketemu merasa tidak kenal. Jadi sebenarnya relasi sosialnya itu renggang. Padahal ketika komunikasi itu kayak dekat sekali. Begitu ketemu, kayaknya tidak kenal. Jadi ini yang mengakibatkan, ini yang lucu kan. Jadi ketika kita berkomunikasi tidak kelihatan, tidak ketemu, oh dekat sekali, akrab dan seterusnya. Tapi begitu ketemu, siapa ini? Ya, kayak kita tidak tahu saja orangnya. Padahal ini yang selama ini kita temani berdiskusi. Kemajuan yang keempat adalah prestasi akademik meningkat. Kenyataan karakter belum tentu menguat. Jadi ini memang karakter yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah karakter itu. Ya, ini kita dalam 1-2 pekan ini kita ditimpa berita musibah tentang MBG. Ya, kita tercengang karena misalnya kalau kita larikan ke sana ya, MBG, ketua MBG atau BGN ini akademisi di perguruan tinggi dan pangkat tertinggi dia punya profesor, ditangkap kejaksaan. Yang kedua, dua wakilnya itu satu jenderal tentara, yang satunya lagi jenderal polisi. Jadi apa yang kurang dari negara ini? Karena pangkat tertinggi dari tentara, pangkat tertinggi dari polisi, pangkat tertinggi dari sipil, semuanya masuk jeruji. Jadi memang dari prestasi akademik, karena mungkin bukan orang bodoh-bodoh amat itu jadi profesor, bukan orang bodoh-bodoh amat itu jadi jenderal. Tapi karakter belum tentu menguat. Dan yang kelima, sekolah semakin modern. Itu kita tidak bisa pungkiri. Tapi belum tentu semakin membahagiakan. Nah, apa yang muncul dampaknya? Dampaknya adalah hubungan guru dan murid menjadi semakin formal dan transaksional. Pembelajaran lebih berorientasi pada capaian akademik daripada pertumbuhan manusia. Kemudian peserta didik mengalami krisis makna dalam belajar. Dan keempat, sekolah berisiko kehilangan fungsi sebagai ruang pembentukan karakter. Oke, slide berikutnya. Nah, sehingga gejala dehumanisasi pendidikan yang muncul, jadi ini kebalikan dari rehumanisasi. Jadi kalau rehumanisasi pendidikan itu mengangkat harkat dan martabat siswa sebagai manusia. Sedangkan dehumanisasi ini adalah justru mendowngrade, menurunkan. Ketika manusia menjadi angka dan sistem menjadi tujuan. Jadi kita semua memandang itu bahwa itu adalah robot yang bisa kita mainkan sesuai dengan kita apa yang kita inginkan. Nah, kondisi ini ketika proses pendidikan kehilangan orientasi kemanusiaannya, sehingga peserta didik tidak lagi dipandang sebagai manusia yang utuh. Nah, gejala yang sering ditemukan itu ada 4 gejala di sini. Saya berhenti dulu di sini, Mbak Nora. Ini lagi azan di Makassar ini. Ya, sudah boleh. masuk waktu. Ya, saya berhenti dulu. Baik, Pak. Mungkin bagi rekan-rekan sudah mendengarkan ya setengah materi dari beliau, mungkin bisa menyiapkan sembari menunggu azan selesai dari lokasi Bapak seperti itu.
Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi gejala dehumanisasi pendidikan ini kita bisa melihat dari apa yang biasa kita temukan setiap hari, yaitu ketika misalnya siswa itu menjadi angka. Jadi dia sebenarnya data-data statistik saja. Jadi kalau data statistik itu kan benda mati. Padahal manusia, siswa itu adalah benda hidup, dia adalah subjek bukan objek. Di mana keberhasilan lebih banyak diukur melalui nilai ujian. Kemudian potensi non-akademik kurang mendapat perhatian, identitas siswa direduksi menjadi skor dan peringkat. Lalu kemudian yang kedua, yang bisa kita lihat gejalanya adalah guru menjadi administrator. Ya, ini waktu beberapa mungkin 2-3 tahun yang lalu ya. Itu kita biasa melihat itu semacam video-video lucu di mana guru itu lebih memperhatikan tugas administrasinya daripada hadirnya di kelas. Apakah gurunya salah? Gurunya tidak salah. Karena dia dituntut untuk memenuhi platform itu yang harus diisi. Kenapa? Karena kalau dia tidak isi, kinerjanya dianggap berkurang. Nah, kalau begitu kembali ke sistem. Padahal harusnya guru itu dia lebih banyak hadir di kelas. Jadi tugas administrasi itu hanya tugas tambahan kecil saja. Itulah gunanya pegawai ada di sekolah. Nah, kelihatannya karena saya di perguruan tinggi, kelihatannya tradisi-tradisi yang ada di sekolah itu, di jenjang sekolah, terutama yang saya lihat di tingkat SMA itu, sepertinya mau dilarikan juga ke perguruan tinggi. Padahal di perguruan tinggi jauh lebih repot, tapi mau juga disebutkan dengan administrasi. Apa itu misalnya? Semua tugas-tugas itu, dia jadi dosen itu sebagai administrasi juga. Akibatnya apa? Mungkin di kelas menghadapi mahasiswa hanya 30 menit, padahal 3 SKS. 3 SKS itu adalah ya normalnya 150 menit. Tapi mungkin hanya seperlimanya saja dia ada di dalam kelas. Padahal di situ pembinaan dan seterusnya lebih banyak. Belum lagi penelitian, belum lagi pengabdian, itu sudah sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya guru dijejali dengan berbagai tugas administrasi, maka kita bisa melihat bahwa beban administrasi ini seringkali lebih dominan daripada interaksi pedagogis di kelas. Siswa bertanya, tunggu dulu ya, sebentar, saya ke ruangan guru dulu. Atau karena ada tugas yang harus dia selesaikan. Itu. Lalu waktu untuk mendampingi siswa secara otomatis semakin terbatas. Kemudian gejala yang ketiga adalah sekolah menjadi pabrik prestasi. Kita tidak bisa pungkiri sekarang bahwa nama baik sekolah itu dianggap bagus kalau berjubel di dalamnya itu siswa-siswa berprestasi. Nah, arahnya itu adalah kepada nilai, ranking, prestasi. Jadi memang selama ini kita tolak ukurnya ke sana. Sehingga fokus utama itu yang kita kerja adalah ranking, akreditasi, dan capaian statistik. Karakter dan kebahagiaan peserta didik sering terabaikan. Lalu kemudian yang keempat adalah pembelajaran menjadi mekanis. Transfer pengetahuan lebih diutamakan daripada pembentukan makna. Kreativitas, empati, dan refleksi kurang berkembang karena memang tidak dibina secara serius dan sering diabaikan. Berikutnya lagi, nah sehingga dampak dehumanisasi pendidikan yang bisa kita lihat itu adalah, ini nyata di depan kita. Pertama, menurunnya motivasi intrinsik belajar. Ya, itu yang tadi, bahwa kalau misalnya siswa ke sekolah karena kebutuhan, bukan karena kewajiban. Kalau dia merasa itu kebutuhan, berarti dalam dirinya. Jadi siswa nanti mau belajar itu ketika misalnya ada motivasi ekstrinsik, ada yang mendorong dia dari luar. Tapi kalau dia didorong dari dalam dirinya sendiri, itu sangat kurang sekali. Sangat kurang. Yang kedua adalah meningkatnya tekanan psikologis peserta didik. Karena selalu dituntut dengan harus ini. Ya, jadi kecemasan meningkat, tekanan psikologis peserta didik meningkat. Kemudian yang ketiga adalah hubungan guru dan siswa menjadi kaku dan formal. Iya, jadi kaku dan formal itu siswa mau bertanya kadang-kadang berpikir 10 kali. Ya. Kadang-kadang juga guru kalau menjawab pertanyaan siswa kadang-kadang ala kadarnya juga. Padahal di situ kesempatan untuk melakukan eksplorasi. Ya, melakukan eksplorasi terhadap sesuatu yang ditanyakan oleh siswa itu dengan memperluas materinya. Karena sekarang ini kita bisa melihat bahwa siswa itu kalau mau disuruh bertanya, mungkin dari satu kelas 30 orang, 35 orang, hanya mungkin 1-2 yang berani, yang mau. Itu pun juga setengah mati dipancing-pancing juga.
Karena kalau memang mereka mau bertanya itu sudah sangat luar biasa. Nah, yang keempat adalah pendidikan kehilangan fungsi sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Oke, slide berikutnya. Ya, jadi krisis ini ya, jadi ada dua krisis yang kita hadapi sekarang ini, krisis moral dan krisis makna belajar. Dua krisis ini menjadi wajah dari pendidikan kontemporer, pendidikan saat ini. Karena pendidikan saat ini kita menghadapi dua ini ya. Kemudian relasi yang berikutnya, coba berikutnya, slide berikutnya. Iya, jadi krisis moral ini ditandai oleh melemahnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan peserta didik. Kita bisa melihat menurunnya rasa hormat kepada guru dan orang tua, ya, kepada guru dan orang tua. Kemudian yang kedua, berkurangnya empati dan kepedulian sosial, meningkatnya perilaku bullying, ya, perilaku perundungan dan kekerasan, rendahnya kejujuran dan tanggung jawab. Ya, ini juga menjadi hal yang sangat perlu mendapat perhatian kita di sekolah, karena kejujuran itu sudah menjadi harga yang mahal, dan tanggung jawab itu kadang-kadang biasanya kalau kita masuk di dalam kelas dan ada sesuatu yang terjadi, tidak ada yang mengaku. Ya, tidak ada yang mengaku, jadi tidak ada yang mau bertanggung jawab, padahal kita hanya mau melihat. Tapi itulah lengkap ini sebenarnya, jadi problemnya ini lengkap, bukan hanya dari siswa saja tapi sistem yang ada. Kemudian yang kelima, menguatnya budaya individualisme. 5 krisis ini itu berdampak pada peserta didik yang mungkin menjadi lebih pintar tapi belum tentu menjadi lebih bijaksana. Iya, saya masih melihat itu siswa biasanya egoisnya tinggi sekali dan merasa sombong karena dia memang pintar. Tapi begitu ada teman yang bisa, karena biasa begini kan di sekolah itu biasa namanya ada tutor sebaya. Kadang-kadang siswa itu, bukan kadang-kadang ya, ada beberapa siswa itu dan banyak siswa itu lebih enjoy bertanya, lebih mau bertanya, lebih rileks bertanya, lebih senang bertanya kepada teman kelasnya yang lebih dari dia daripada kepada gurunya. Tapi kadang-kadang yang lebih pintar ini tidak ada waktunya. Kadang-kadang berbagai macam alasan, tidak semua tapi kebanyakan itu seperti itu ya. Jadi dia juga tidak ada waktu untuk membantu. Kemudian krisis moral, krisis makna belajar itu ditandai dengan hilangnya kesadaran tentang tujuan sejati dari belajar. Apa yang bisa kita lihat, yang pertama adalah bahwa belajar hanya untuk memperoleh nilai. Nah, inilah yang sekarang ini kacamata lurus ke depan ya. Jadi kita punya kacamata satu pandangan saja ke depan, bahwa kita ke sekolah itu memang nilai yang kita cari. Yang kedua, motivasi belajar bersifat eksternal. Ya, ini krisisnya ya, krisis makna belajar. Lalu peserta didik tidak melihat relevansi pelajaran dengan kehidupan. Ini sebenarnya tugas guru. Jadi makanya di awal-awal pelantikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu, Prof Muti itu, dia langsung membuat sebuah sebuah pendekatan bahwa nanti dalam beberapa saat ke depan itu kita akan melakukan sedikit perubahan pendekatan yang sebelumnya kaku. Kita akan menggunakan yang namanya deep learning. Nah, deep learning itu, dan ini juga bukunya saya sudah tulis, begitu sampaikan beliau 4 bulan kemudian itu buku selesai, itu saya tulis dan ada sekarang. Jadi tugas guru itu adalah, misalnya dari sisi meaningfulnya ya, jadi bagaimana setiap situasi kehidupan itu dianggap bermakna dan itu dibawa masuk ke dalam kelas. Jadi bagaimana guru memformulasi sedemikian rupa kasus-kasus di kehidupan nyata itu diformulasikan menjadi soal yang bisa dikaitkan dengan mata pelajaran kita untuk kemudian kita diskusikan dan kolaborasikan di dalam kelas. Pasti anak-anak itu, siswa itu akan semangat. Kenapa? Karena fenomena yang dia lihat itu fenomena yang ada di luar, yang ada di sekelilingnya. Jadi tidak textbook, ya, tidak textbook. Maksudnya soal diangkat dari buku, Katakanlah misalnya soal itu misalnya terkait dengan masyarakat kecil di Pacitan misalnya. Terus kemudian itu diangkat misalnya di Pulau Selayar. Oh, jauh sekali. Atau di Kepulauan Riau. Oh, jauh sekali. Beda konteksnya, beda konteks budayanya dan seterusnya. Sehingga apa? Siswa itu tidak merasa menyatu dengan fenomena yang ada. Nah, ini tugas guru sebenarnya ya. Kemudian yang keempat adalah muncul kejenuhan dan kelelahan belajar. Dampaknya apa? Belajar menjadi aktivitas yang dijalani karena tuntutan, bukan karena kebutuhan dan kesadaran. Baik, untuk
Slide berikutnya lagi. Relasi berikutnya lagi. Slide berikutnya lagi. Iya. Pendidikan ini harus kembali menjawab pertanyaan fundamental. Iya, jadi ada pertanyaan fundamental ini, bukan hanya jadi pendidikan ini harus menjawab pertama apa yang harus dipelajari, berapa nilai yang diperoleh. Jadi bukan hanya apa yang harus dipelajari, bukan hanya berapa nilai yang diperoleh, bukan hanya seberapa tinggi prestasi yang dicapai, tetapi juga manusia seperti apa yang ingin dibentuk dari pembelajaran itu. Jadi kita mau siswa itu mau diapakan. Jadi misalnya wali kelas itu atau guru mata pelajaran itu, guru kelas itu, binaannya itu sebenarnya dia mau dalam 1 tahun itu dia mau jadikan apa? Siswanya itu dia mau jadikan apa? Karena sekarang dia di bawah tanggung jawab sepenuhnya selama lebih kurang 1 tahun. Kemudian nilai apa yang dia ingin, nilai apa yang dia ingin tanamkan selama lebih kurang 1 tahun di bawah tanggung jawabnya itu. Apakah nilai-nilai disiplin? Apakah nilai-nilai kejujuran? Karena itu nanti akan membekas, ya, akan membekas. Makanya dulu itu kalau dulu kita masih ingat di SMP atau di SD mulai sampai ke SMA itu, sampai sekarang kita masih ingat guru kita itu. Oh, ini guru ini mengajarkan begini. Sekarang kalau kita melihat, kalaupun dia ingat, tidak ingat nama gurunya. Yang dia ingat itu adalah misalnya ya guru fisika, tapi dia bilang Pak Guru Fisika. Siapa namanya? Tidak tahu namanya. Banyak sekarang siswa begitu. Yang dia hafal itu adalah mapelnya. Kalau dia laki-laki, Pak Guru Fisika. Kalau dia perempuan, Ibu Guru Fisika. Tapi namanya siapa? Kalau dulu tidak. Saya dulu ya waktu misalnya SD itu guru IPA saya itu karena kalau terlambat langsung dipukul kaki saya. Sampai sekarang saya masih ingat Ibu Halimah. Di SMP saya baru pertama kali belajar bahasa Inggris dan ternyata guru saya itu sangat bagus caranya mengajar bahasa Inggris. Sampai sekarang saya masih ingat Pak Jasman. Bayangkan itu, padahal sudah puluhan tahun yang lalu. Saya masih ingat sampai sekarang. Bukan Pak Bahasa Inggris atau bukan Ibu Guru IPA, tapi memang namanya diingat. Kemudian yang ketiga, kehidupan seperti apa yang ingin diwujudkan melalui pendidikan. Baik, berikutnya lagi. Nah, mengapa rehumanisasi pendidikan ini penting? Karena pada hakikatnya mengembalikan martabat peserta didik. Peserta didik dipandang sebagai manusia yang unik, berharga, dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu juga dipahami. Ya, jadi ada filosofi pendidikan itu mengatakan bahwa setiap individu itu kan namanya individu. Kalau individu itu kan kalau kita lihat ya dalam filosofi bahasanya itu divide itu kan membagi, ya. Jadi divide atau divide itu membagi. Individe itu tidak terbagi. Maksudnya adalah setiap kita manusia ini punya keunikan masing-masing, ya, punya kepribadian masing-masing yang berbeda. Nah, di dalam pendidikan tentu punya bakat dan potensi yang berbeda. Nah, sehingga kita diajarkan bagaimana supaya jangan misalnya kambing diajak terbang, ya. Burung jangan diajak jalan kaki. Nah, kemudian ular jangan diajak terbang dan seterusnya. Ini dikembalikan ke sana bahwa setiap siswa itu mempunyai keunikan yang berbeda. Sehingga kita harus paham bahwa kalau ini memang bidangnya, hobinya, bakatnya di matematika, genjot dia di sana. Kalau ini hobinya di sosial, genjot dia di sana. Yang kedua adalah memperkuat relasi kemanusiaan. Ya, hubungan guru dan peserta didik dibangun atas dasar cinta. Nah, tapi saya ingatkan kembali sekali lagi, ini penting karena jangan sampai cinta yang dimaksud di sini adalah cinta dalam arti sentimental, bukan. Tapi cinta yang dimaksud di sini adalah cinta dalam filosofi pedagogis. Kalau di sekolah itu guru adalah orang tua dan siswa adalah anak. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Jadi itu maknanya. Yang ketiga, menumbuhkan karakter dan makna. Bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga pribadi yang berintegritas dan berkepribadian luhur. Nah, yang keempat kemudian menyiapkan generasi masa depan. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini, semua 4 poin ini adalah merupakan jembatan, ya, teori yang mendasari. Teori yang mendasari pembentukan yang namanya rehumanisasi pendidikan itu penting. Berangkat dari krisis moral yang kita lihat, kemudian krisis makna belajar,
lalu kemudian ditutup dengan adanya dehumanisasi, jadi menurunkan harkat dan martabat manusia, menurunkan harkat dan martabat siswa, lalu muncullah yang kemudian namanya rehumanisasi pendidikan. Rehumanisasi pendidikan ini adalah pendidikan yang humanis, holistik, dan membebaskan. Oke, slide berikutnya. Ini sudah banyak saya singgung sebelumnya ya. Slide berikutnya lagi. Oke, sekarang hakikat rehumanisasi pendidikan. Yang pertama, bahwa pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi proses membentuk manusia yang mampu berpikir, berarti ini intelektualnya diasah, mampu merasakan, berarti hatinya, ya, aspek kan ada intelektual, ya, ada intelektual, kemudian ada yang ada dalam diri kita, ketajaman rasa kita. Ya, kemudian perpaduan berpikir, merasakan, lalu kemudian ada tindakan yang terpadu dari pikiran yang kita lakukan dengan perasaan yang kita kembangkan, lalu muncul tindakan yang bagus dan hidup secara bermakna pastinya. Yang kedua adalah peserta didik bukan sekedar penerima informasi, tetapi individu yang aktif membangun pengetahuan, karakter, dan identitas dirinya. Dan ketiga, sekolah bukan sekedar tempat belajar, tetapi ruang tumbuh yang membentuk kehidupan dan peradaban. Kita misalnya sangat menginginkan adanya siswa-siswa yang selalu merindukan sekolahnya. Kenapa dia rindukan sekolahnya? Karena di sana tempat berkembang, tempat belajar, dan tempat berkolaborasi. Bukan hanya satu kegiatan yang dilakukan. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini dalam dua aspek, paradigma lama dan paradigma rehumanisasi. Kalau di paradigma lama itu berpusat pada sistem. Kalau di paradigma rehumanisasi itu adalah berpusat pada manusia. Jadi selalu sistem. Nah, sekarang ini kan kita memang tidak bisa lepas dari sistem. Nah, ini yang susah sekarang. Tapi di sekolah swasta itu banyak berimprovisasi, melakukan hal yang berbeda. Jadi tetap ikut di sistem pendidikan yang ada, tapi banyak menambah sesuatu yang sangat bermakna bagi siswanya. Kalau di negeri itu agak sulit, karena nanti dianggap itu melanggar. Tapi kalau di sekolah swasta, makanya banyak sekolah swasta belakangan ini itu yang bagus. Karena banyak melakukan sesuatu hal yang justru jauh melampaui daripada sistem yang ada. Kita kan selalu sistem. Kapan melanggar sistem itu ancamannya juga sangat luar biasa. Itu kalau di sekolah negeri. Yang kedua, mengejar nilai. Di paradigma rehumanisasi ini menumbuhkan makna. Kalau di paradigma lama yang ketiga itu kompetisi berlebihan, kalau di paradigma itu kolaborasi. Jadi ini saingannya antara kompetisi dan kolaborasi. Dan yang keempat, transfer pengetahuan. Kemudian yang di paradigma rehumanisasi ini adalah transformasi manusia. Kemudian yang kelima, di paradigma lama standarisasi, di paradigma rehumanisasi ini adalah pengembangan potensi unik. Berikutnya lagi. Nah, landasan filosofis dari teori humanisasi pendidikan bagi rekan-rekan guru atau akademisi yang hadir dan untuk kita semua peserta seminar, mungkin kalau kita sering membaca ya tentang filosofi pendidikan dunia, apalagi kita dari Indonesia, itu pasti selalu kita tidak bisa lepas daripada teori pendidikan atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau kita mau melangkah sekali lagi, ya selangkah lebih maju, kita akan mendapati yang namanya Paulo Freire, ya, pendidikan yang membebaskan, atau misalnya dari Carl Rogers, ya. Apa yang mereka sampaikan? Kalau Ki Hajar Dewantara itu menganggap bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, menghormati martabat dan kodrat peserta didik. Sementara misalnya Paulo Freire ini, ya, pedagogi kritis, jadi menolak pendidikan gaya bank. Jadi ada pendidikan gaya bank. Jadi bank itu ya tempat menyimpan dan menyalurkan. Jadi tidak diapa-apakan di dalam. Jadi pokoknya datang, itu tidak ada proses-proses yang ada di dalam. Dia tidak inginkan seperti itu. Nah, sehingga dia harus dialogis. Jadi maksudnya itu siswa yang datang itu dan guru yang datang itu harus dialogis. Selalu ada dialog. Ya, selalu ada dialog. Yang membebaskan, dan kemudian peserta didik adalah subjek dari pembelajaran, bukan objek. Sedangkan dari psikologi humanistik Carl Rogers ini menganggap bahwa setiap manusia itu memiliki potensi yang berkembang. Hubungan yang penuh empati mempercepat pembelajaran, dan pendidikan harus berpusat pada peserta didik.
Lalu kemudian pendidikan holistik. Nah, ini yang biasa kita dengar dalam filosofi pendidikan belakangan ini, bahwa manusia adalah kesatuan yang utuh, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Berikutnya lagi, slide berikutnya. Ya, sehingga asumsi dasar dari teori asumsi dasar dari teori rehumanisasi pendidikan ini itu ada 5. Jadi setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Asumsi yang kedua, bahwa belajar adalah proses untuk menjadi manusia. Jadi belajar itu adalah proses untuk menjadi manusia, bukan menjadi robot. Ya, bukan menjadi robot, bukan menjadi sistem, bukan menjadi data. Asumsi yang ketiga, bahwa relasi yang humanis merupakan inti dari pendidikan. Asumsi yang keempat, karakter dan kompetensi harus dikembangkan secara seimbang. Dan asumsi yang kelima, sekolah harus menjadi ruang tumbuh yang membahagiakan. Oke, berikutnya lagi relasi gitu. Berikutnya lagi, slide berikutnya. Berikutnya lagi di slide 22 ya ini ya. Jadi ada 5 tujuan utama rehumanisasi pendidikan. Yang pertama itu adalah mengembangkan kecerdasan intelektual. Jadi rehumanisasi pendidikan ini tidak menafikan bahwa pengembangan intelektual itu diperlukan, karena belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dan itu mengarah kepada intelektual. Yang kedua adalah bahwa rehumanisasi pendidikan itu menumbuhkan kematangan emosional. Nah, ini dimatangkan. Jadi intelektual sudah dilakukan, lalu yang kedua adalah emosional. Yang ketiga, pembentukan karakter dan integritas. Inilah yang biasa luput selama ini. Jadi karakter dan integritas itu biasanya luput. Yang keempat adalah menguatkan kesadaran sosial. Dan yang kelima adalah menemukan makna dan tujuan hidup. Yang selama ini dilakukan hanya biasanya berkecimpung di poin pertama. Kalaupun dia lompat di poin kedua, ya syukur. Tapi banyak di alpab di poin ketiga, poin keempat, dan poin kelima. Sehingga profil lulusan yang dikehendaki dalam perspektif rehumanisasi pendidikan itu adalah mereka berprestasi, mereka ada kompetisi. Jadi ada memang di situ untuk bisa melihat bahwa dia tahu bahwa dirinya kurang, maka dia harus belajar. Bagaimana caranya belajar? Maka dia harus melakukan kolaborasi. Karena waktu pembelajaran itu terbatas, maka dia harus kolaborasi dengan temannya. Yang ketiga, menguasai teknologi. Lalu yang keempat, berkarakter, berempati, berintegritas, berjiwa sosial, dan memiliki makna hidup. Slide berikutnya. Nah, kemudian lahirlah di sini kurikulum berbasis cinta. Jadi, kurikulum berbasis cinta ini saya tidak menduplikasi, ini kan sekarang yang jadi jargon di Kementerian Agama. Jadi setelah saya menelusuri ini, sebenarnya itu di luar negeri sudah banyak dilakukan. Dan sebenarnya bukan di luar negeri, di dalam negeri juga setelah saya cari melalui beberapa sumber, ternyata di dalam negeri juga itu sudah banyak yang melakukan. Sebelum tahun lalu, ini kan tahun lalu ini muncul ini istilah. Sudah banyak sekolah yang melakukan ini, kurikulum berbasis cinta. Cuma dia tidak populerkan. Tapi setelah saya amati, saya baca, oh ternyata ini yang disebut dengan kurikulum berbasis cinta. Karena nanti sebentar ada beberapa yang saya sampaikan tentang sekolah-sekolah di Indonesia dan di luar negeri yang walaupun belum 100% melakukan rehumanisasi pendidikan, tapi sudah banyak indikator-indikator yang dia sudah laksanakan dalam rangka rehumanisasi pendidikan. Nah, ada apa dan mengapa dengan cinta ini? Cinta merupakan sumber energi fundamental yang menghubungkan manusia dengan manusia lainnya. Lalu dalam pendidikan, cinta melahirkan empati terhadap kebutuhan peserta didik, penghargaan perbedaan, dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Nah, sehingga pergeseran paradigma ini kita bisa lihat dari kurikulum konvensional ya yang ada saat ini, kemudian lihat kurikulum berbasis cinta. Kalau kurikulum konvensional itu berpusat pada materi, maka kurikulum berbasis cinta berpusat pada manusianya. Kemudian di kurikulum konvensional itu mengejar target, lalu kemudian di kurikulum berbasis cinta itu menumbuhkan potensi. Di konvensional itu fokus pada hasil, di kurikulum KBC ini menghargai proses. Kemudian kurikulum konvensional ini kompetisi, ada kolaborasi. Jadi selalu ini kompetisi dan kolaborasi. Nah, sehingga kalau kita melihat dalam satu alur bahwa ternyata
kalau kita membentuk ini sebagai sebuah sistem ya, sebuah sistem pendamping yang ada di sekolah saat ini dan bisa kita adopsi, rehumanisasi ini adalah merupakan paradigma. Ya, jadi sistem pendidikan nasional tidak apa-apa ada, tapi kita menciptakan sebuah paradigma pendamping yang namanya rehumanisasi pendidikan. Jadi kita menempel. Nah, kemudian kurikulum berbasis cinta ini KBC adalah pendekatan, lalu pembelajaran humanis ini adalah proses, dan sekolah sebagai surga belajar itu adalah hasil. Dan itu yang di Deep Learning dikatakan sebagai joyful, pembelajaran yang membahagiakan. Di akhir pembelajaran, semua siswa merasa bahagia. Semua siswa bisa tertawa lepas. Kenapa tertawa lepas? Tidak ada tekanan. Kenapa tertawa lepas? Target tercapai, dan seterusnya. Kemudian slide berikutnya lagi. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini. Nah, kapan sekolah ini menjadi surga belajar? Ketika sekolah sebagai surga belajar ini bukan berarti surga tanpa aturan ya. Jadi surga belajar itu bukan tanpa aturan, tanpa tantangan atau tanpa disiplin. Justru ya, untuk menciptakan surga belajar itu harus diatur sedemikian rupa. Surga belajar ini di mana sekolah itu siswa atau peserta didik itu merasa aman, merasa dihargai, merasa dicintai, merasa bertumbuh, dan merasa bermakna. Nah, karakteristik sekolah sebagai surga belajar aman secara emosional, kaya secara relasi kemanusiaan, mendukung pertumbuhan, dan menumbuhkan makna. Ini kalau ada sekolah begini, wah sudah sangat luar biasa. Apalagi indikator-indikator yang ada di dalamnya dilaksanakan sudah luar biasa. Oke, berikutnya lagi. Terakhir, iya. Jika hari ini kita berhasil mengembalikan cinta ke dalam pendidikan, maka sesungguhnya kita sedang mengembalikan manusia ke dalam sekolah. Jadi ini sebagai kata penutup dari saya bahwa jika hari ini kita berhasil mengembalikan cinta ke dalam pendidikan, maka sesungguhnya kita sedang mengembalikan manusia ke dalam sekolah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setelah saya lacak ini, ada beberapa sekolah yang terdapat di Indonesia itu yang sudah rehumanisasi pendidikan, indikator-indikatornya itu sudah banyak diterapkan. Yaitu ada namanya Ekayana Ehipasiko School. Ini letaknya di Jakarta Barat. Jadi ini sebuah sekolah yang di bawah naungan Yayasan Buddha ya, Yayasan Buddha, dari prasekolah itu sampai SMA. Jadi dia satu yayasan besar begitu. Kemudian yang kedua ada namanya Sekolah Semut-Semut ya, Sekolah Semut-Semut di Natural School. Ini letaknya di Depok, Jawa Barat, tapi dia hanya di tingkatan SD saja. Lalu yang ketiga ada namanya Sekolah Cinta Kasih Suci Jakarta ya. Ini juga namanya di bawah Yayasan Buddha ya, dari TK sampai dengan SMA. Kemudian ada namanya Hayat School. Ini letaknya di Bandung, dari TK juga sampai SMA. Kemudian yang kelima ada namanya Sekolah Ramah Anak. Ini SMP Negeri satu-satunya di SMP Negeri 1 Donorojo di Pacitan, Jawa Timur. Itu di dalam negeri kita ini. Tapi di luar ini ada beberapa saya catat yang sudah menerapkan dan indikator itu banyak diterapkan di dalam itu. Ya pasti kita tahu semua bahwa lembaga atau sekolah yang namanya sekolah lembaga pendidikan yang paling top di dunia itu dalam segala aspeknya itu adalah Finlandia. Itu banyak di sana kalau rehumanisasi pendidikan. Jadi Finlandia. Yang kedua itu di San Diego, California. Yang ketiga di New York City, kota New York. Yang keempat itu di Green School. Ternyata ada di Bali. Bali Indonesia ini, ya. Ini sudah internasional, tapi Bali saya juga belum tahu ini sebenarnya ini. Ya mungkin suatu saat nanti berkunjung ke sana ini. Ada namanya Green School. Letaknya ternyata di Bali, Indonesia. Kemudian yang kelima ada di Inggris, namanya Hampshire School. Yang keenam itu aja di New Zealand, Selandia Baru. Dan yang terakhir adalah ada di Louisville, Kentucky, USA. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peserta seminar, saya kira dari saya
Untuk sementara begitu dulu, mungkin sebentar ada waktu yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi bersama. Tapi pada prinsipnya, apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan cita-cita kita semua sebagai orang yang berkecimpung dalam pendidikan, agar supaya nanti bagaimana pendidikan ini ke depan itu lebih manusiawi dengan menggunakan tadi rehumanisasi pendidikan untuk menuju sekolahku adalah surgaku. Jadi sekolahku adalah surgaku. Semua orang cinta sekolah, jadi tidak ada lagi yang malas. Terima kasih, moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Beliau sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali pada sore hari ini. Jadi saat ini kami buka sesi tanya jawab dulu terlebih dahulu atau diskusi ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya perihal materi yang beliau sampaikan hari ini, boleh melalui via chat atau raise hand. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, oke, ada ya satu. Baik, kepada Bapak Hasan Basri dipersilakan untuk pertanyaannya Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Admin bersama kedua Bapak instruktur kita Pak Muhammad Syafri. Saya Hasan Basri dari Banda Aceh. Ya, menarik sekali ini karena ini yang sedang terjadi sekarang dan sangat masif saya lihat. Seakan-akan kita kehilangan orientasi pendidikan sekarang ini, arah pendidikan yang diharapkan tadi semakin berkualitas justru anjlok, terjadi degradasi. Penurunan yang sangat drastis di saat kemajuan teknologi, informasi dan sebagainya itu sangat pesat. Ya. Ada 3 pertanyaan nih Pak Syafri. Yang pertama, masalah kurikulum. Ya, seingat saya dalam sejarah kurikulum kita tidak kurang dari 8 kali perubahan kurikulum. Apapun namanya ya, perubahan, perbaikan dan sebagainya, tetapi justru itu membingungkan guru dalam menata dan mengelola proses pendidikan. Nah, padahal ini semua pakar pendidikan ini mengamati, memperhatikan, tapi ternyata ada saran-saran tidak dipedulikan, sehingga seakan-akan itu lewat begitu saja, padahal itu sangat penting untuk pendidikan anak bangsa masa depan. Nah, bagaimana pengaruh perubahan kurikulum terhadap dehumanisasi pendidikan kita? Saya melihat akarnya salah satunya di situ, selain yang disampaikan oleh Pak Muhammad Syafri tadi, itu satu. Apakah ada pengaruh yang signifikan perubahan kurikulum dari masa ke masa dengan proses dehumanisasi dan degradasi pendidikan kita? Oke ya. Yang kedua, sebenarnya ya penamaan kurikulum itu serahlah, ada CBSA, KTSB, ya, kemudian ada kurikulum 13 itu ya. Dan sekarang ini ada kurikulum, setelah kurikulum Merdeka ada kurikulum Cinta. Nah, Pak Muhammad Syafri saya kira menarik juga kalau memang boleh ditambah kurikulum baru, itu kurikulum surga. Tadi 5 poin saya lihat menarik juga. Ya, materinya itu, muatannya, kurikulum surga Pak Muhammad Syafri. Nah, coba jadi kurikulum surga ini kan melebihi dari kurikulum cinta sebenarnya. Ini karena kita lihat memang memang surga yang sesungguhnya nanti ya, tapi aroma surga itu sudah ada di dalam pendidikan kita, makanya perlu disosialisasikan pentingnya kurikulum surga dalam dunia pendidikan kita. Ya, dan diberi muatan yang seperti tadi, yang sangat penting itu bagaimana kehidupan surgawi ini kan penuh damai. Itu ya. Nah, dan ini yang kita inginkan sebenarnya. Untuk mencegah salah satunya tadi kan problem ada bullying di sekolah, macam-macam bentuk ya. Kekerasan fisik dan kekerasan dalam bentuk verbal ya. Nah, ini terjadi. Jadi dengan pendekatan kurikulum surga itu, saya kira bisa mereduksi tindakan-tindakan kekerasan tadi. Nah, yang ketiga, apakah ada kaitannya perubahan kebijakan pimpinan siapapun jadi menteri pendidikan terhadap kelangsungan pendidikan kita?
Saya kasih contoh. Kita ini dan bala guru, kepala sekolah disibukkan dengan istilah-istilah, nomenklatur. Ya, pertama siswa, murid macam-macam, lalu berubah jadi peserta didik, ada jadi berubah pembelajaran. Sekarang jadi berubah murid lagi. Jadi murid, ya. Penerimaan peserta didik baru. Jadi sekarang penerimaan murid baru, gitu ya. Dan nomenklatur yang lain-lain lah. Yang dalam proses pembelajaran kita ini banyak sekali terjadi. Istilah naik kelas, tidak naik kelas ini muncul lagi, ya. Nah, ini kan justru dibingungkan. Ya, ini apa kaitan juga dengan humanisasi tadi, ya, sehingga perlu diadakan rehumanisasi, ya, menurut penjelasan Pak Muhammad Syafri tadi, ya. Nah, ini saya juga jadi bertanya-tanya, apakah yang terjadi, perubahan yang terjadi itu tidak humanis, ya, atau berlawanan, atau kita kembali ke masa lalu aja dah, textual book, ya, dengan handwriting, ya, menulis tangan, ya, guru menjelaskan sehingga anak-anak ini menjadi tertib, tidak terikat dengan teknologi baru, ya. Disrupsi teknologi justru tidak mengganggu. Menurut saya disrupsi teknologi sekarang ini pada satu sisi itu mengganggu sistem pembelajaran kita yang mengandalkan kemampuan dan potensi diri itu menjadi potensi luar, termasuk AI, ChatGPT, itu, ya. Nah, ini sangat mengganggu menurut saya. Jadi proses pendidikan tadi betul-betul diadakan, kan mengalami dehumanisasi tadi. Jadi murid-murid ini disibukkan dengan mesin-mesin otomatis, tidak lagi terfokus kepada katakanlah ini kalau siswa atau mahasiswa kita beri kesempatan untuk bertanya, berdiskusi kayak begini, mereka nggak mampu mengekspresikan atau mengartikulasikan kata-katanya melalui idenya. Mereka selalu terikat dengan ChatGPT, dengan AI. Nggak tahu saya bertanya. Nah, ini kan dehumanisasi jadinya. Interaksi ini jadi gap, jadi senjang. Jadi dosen atau guru menunggu cukup lama agar mahasiswa ini bisa melakukan interaksi edukatif dengan baik. Nah, saya kira ini Pak Muhammad Syafri sebagai saling sharing lah, ya, tentang masa depan pendidikan kita dan dengan segenap problemnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak Hasan Basri. Oke, langsung dijawab oleh Bapak Muhammad Syafri. Dipersilakan Pak jawabannya, Pak. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Hasan Basri, Pak dari Aceh, ya. Ya, dari Aceh. Ya. Dan ya, Pak Hasan, apa yang Bapak sampaikan itu sebenarnya itu yang menjadi bukan apa lagi namanya, ya. Mungkin itu semacam rintihan dari banyak guru yang seumur dengan Bapak, seumur dengan saya. Mungkin yang lahir belakangan itu yang 20 tahun, 25 tahun mungkin tidak terlalu merasakan bagaimana sistem dulu membentuk kita yang dalam tanda petik keras, tapi ternyata bagus. Karena dia memanusiakan kita walaupun kurikulum terus berganti nama. Nah, kemudian kalau saya melihat, ya, saya mencatat pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hasan ini, itu tadi Pak, ada yang saya tekankan, itu stressing itu saya lupa tadi di slide keberapa, bahwa ternyata salah satu hal yang diberikan kepada guru itu agar tidak memikirkan lagi yang lain itu tugas tambahan sebagai administrator, Pak. Administrasi, jadi banyak tugas administrasi itu dikerjakan oleh guru. Sehingga kalau kita melihat sekolah, itu hanya data siswa saja dan data sarana prasarana. Itu pun juga masih dibantu oleh wakil kepala kesiswaan, wakil kepala bidang sarana dan prasarana. Jadi sebenarnya guru yang belakangan ini harusnya, itu yang saya bilang Pak, kita itu merindukan daripada ketika kurikulum dulu kita belajar, di mana guru itu lebih banyak hadir di kelas, di mana guru itu lebih banyak bersama dengan kita, walaupun pada saat itu memang gurunya dalam tanda petik keras tadi, itu tapi kita ada namanya penghormatan, ada sopan santun. Tapi kita juga tersadar untuk belajar bahwa kita belajar ini untuk menjadi manusia di esok harinya. Di samping memang kita diajar untuk berprestasi. Nah, itu kembali ke sana Pak.
Nah, sehingga kalau misalnya ditanya tentang perubahan kurikulum ini, kita tidak bisa juga pungkiri Pak bahwa dalam setiap tahun, dalam setiap 5 tahun, ini kan apa namanya ya, bicara tentang anggaran. Iya, malah saya Pak apalagi waktu munculnya pertama, mungkin Pak Hasan masih dengan masih masih ingat itu karena ini belum berapa lama ya. Kurikulum berbasis kompetensi, KBK dulu Pak, sebelum KTSP. Itu kalau ditelusuri lebih jauh dari orang-orang yang ada di sekitar lahirnya itu, sebenarnya itu adalah ide itu lahir dari pinggir sungai. Jadi dia itu sambil lempar-lempar batu kecil ke sungai, ke danau, lalu kemudian dia bagaimana kalau kurikulum ini kita ubah? Dananya besar. Ya, paling tidak beberapa istilah kita ganti untuk kurikulum baru. Bayangkan Pak. Jadi memang bukan tujuan untuk kemuliaan bagaimana memanusiakan manusia, tapi memang karena ada anggaran di situ yang bisa digunakan untuk merubah. Jadi saya Pak terus terang apa yang disampaikan tadi Pak Hasan itu mengenai apa itu. Saya kebetulan juga ketua koperasi. Jadi ketua koperasi itu di sekolah. Jadi ada sekolah, saya di situ sebagai ketua koperasi. Saya ini guru juga Pak sebelumnya. Sebelum jadi dosen juga adalah guru. Jadi laporan saya itu saya masih menggunakan penerimaan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Orang di sekolah bilang bukan itu lagi istilahnya sekarang Pak, tapi SPMB, sistem penerimaan murid baru. Saya bilang, dulu kan sebelum lahirnya ada juga SPMB, berarti ini saja yang berulang-ulang terus. Jadi yang saya lihat Pak Hasan itu bahwa memang tidak ada tidak ada simpul yang jelas dari pemerintah itu sebenarnya pendidikan ini mau dibawa kemana sebenarnya ujungnya. Saya juga pernah membaca Pak, itu kenapa Finlandia itu selalu tidak pernah bisa digeser dalam penilaian setiap 5 tahun untuk pendidikan terbaik di seluruh dunia. 42 tahun Pak, itu kurikulumnya tidak pernah berubah Pak. Jadi kalau misalnya dia juga pakai sistem seperti di Indonesia 5 tahun ganti menteri, berarti kan sudah 8 rezim. Sudah 8 rezim, itu tidak berganti itu kurikulum. Nah, kita digunakan sebagai momen untuk mengganti kurikulum. Bagaimana caranya? Kalaupun misalnya kurikulumnya tidak diganti, beberapa pendekatan dan istilah diubah. Akhirnya guru-guru lama seperti kita, ini kan kembali dulu ke zaman dulu ini. Ini kan yang kita pelajari dulu. Jadi kalau kita ini yang hidup 20-30 tahun, apalagi yang mendekati yang 40 tahun jadi guru, kita bisa melihat bahwa sebenarnya materi yang dipelajari kan ini saja. Hanya istilah yang dirubah. Ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan ini diciptakan untuk menyibukkan guru. Menyibukkan guru menyusun mulai dari awal sampai dengan akhir. Padahal tugas guru itu sangat ringkas. Apa itu? Menyusun dan merencanakan apa yang mau dipelajari. Lalu kemudian mengajarkan, melakukan penilaian, melakukan refleksi. Tapi kan kalau kita lihat rentetannya itu terlalu banyak. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya yang terjadi adalah guru yang malas bisa jadi rajin, tapi bukan rajin masuk di kelas. Tapi rajin menyelesaikan administrasi karena tuntutan di sistem itu harus diisi. Kalau tidak diisi maka kinerjanya dianggap berkurang. Nah, sehingga saya curiga bahwa sistem pendidikan yang kita bangun ini sebenarnya bukan lagi perancang dari sistem pendidikan seperti Ki Hajar Dewantoro. Banyak sistem di situ yang menyusun, di samping memang mungkin mengejar anggaran, tetapi memang sudah menciptakan bagaimana agar supaya baik gurunya maupun siswanya maupun muridnya itu bagaimana supaya Indonesia ini tidak bisa mendapatkan sebagai generasi yang berkarakter. Saya curiganya di situ Pak, walaupun saya belum mendapat hasil-hasil penelitian yang memperkuat itu. Tapi karena saya melihat bahwa setiap 5 tahun berganti kurikulum, atau berganti pendekatan, sebenarnya isinya ini juga yang dipelajari. Ada istilah pendidikan karakter, bagaimana menanamkan kejujuran, tapi hanya di atas kertas. Adakah sekolah sekarang yang memang ada hari-hari khusus antara hari Senin sampai dengan Jumat itu, di mana pendidikan karakter itu dimunculkan? Saya belum pernah melihat Pak, belum pernah mendengar. Justru dari sekolah sendiri ya bisa memunculkan perlawanan.
Kalau itu diadakan, bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Jadi memang intinya ini adalah bagaimana selalu agar supaya prestasi dituntut, nilai yang dituntut, sementara karakter tidak dikembangkan. Justru saya melihat lebih banyak di tingkatan TK dan SD, Pak. Apa yang saya lihat? Di situ ada misalnya pasar bersama. Jadi menumbuhkan karakter kejujuran, menumbuhkan karakter sosialisasi, karakter interaksi. Tapi di SD saja. Itu pun kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Kalau kelas tinggi, 4, 5, 6 sudah mulai berkurang. Padahal yang seperti ini harus dibuatkan. Ada dulu yang namanya profil pelajar Pancasila. Tapi itu juga endingnya itu kan banyak memakan biaya lagi. Ya seolah-olah misalnya dalam mata pelajaran tertentu seperti membuat simulasi pernikahan. Saya pernah melihat, Pak, dalam kelas itu saya bilang, kenapa kelas ini jadi ramai begini, seperti ada pesta? Memang, Pak, kita mau mengadakan pesta pernikahan ini. Jadi ada yang berperan sebagai pengantin laki-laki, ada yang berperan sebagai pengantin perempuan. Saya bilang, berapa biayanya ini? Nah, luar biasa. Jadi banyak orang tua lagi keberatan. Kenapa kurikulum ini banyak makan biaya? Lalu kemudian kalau di situ, kenapa anak-anak itu saja? Kalau misalnya ada keluarga yang menikah, itu dibawa saja ke sana. Kenapa harus menciptakan seolah-olah pernikahan itu ada di sekolah? Padahal biayanya sangat tinggi. Nah kemudian, apalagi ini Pak, di Finlandia, lalu di Jepang, terakhir ini dalam 3, 4, 5 tahun terakhir ini, itu di Finlandia, di Jepang, dan di Brasil itu tidak boleh menggunakan handphone pada saat masuk pintu sekolah. Di Indonesia ini kita juga sudah banyak yang melakukan itu. Tapi sekali lagi yang banyak yang melakukan itu yang saya lihat itu di sekolah swasta. Kenapa? Karena kalau di sekolah swasta itu berhak mengambil kebijakan tanpa harus ada koordinasi dengan dinas pendidikan demi kebaikan sekolahnya karena tidak masuk dalam sistem. Menggunakan HP itu di sekolah kan tidak diatur dalam sistem. Sementara kita di negeri, ya mungkin berlaku dari mulai sampai dari Aceh sampai Papua. Kalau misalnya kita larang siswa membawa handphone, mungkin ada yang keberatan dan kita akan dilapor. Jadi memang kompleksitas persoalan kita kalau di Indonesia, Pak, ini. Makanya kita ini yang melihat, memantau, mengalami yang namanya kurikulum terus berganti ini, kita kadang-kadang juga cukup prihatin dan merintih, menangis. Kenapa pendidikan belakangan ini semakin seperti ini? Kita tidak tahu anak ini mau diapakan. Karena karakter juga tidak ada juga yang terlalu kelihatan, wah ini ada hasil pendidikan dari kurikulum ini. Kita juga melihat yang namanya prestasi, biasa-biasa saja. Apalagi sekarang, Pak. Bukan sekarang, beberapa tahun yang tahun yang lalu. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud, dulu itu 10 tahun, 15 tahun yang lalu, ada sekolah misalnya memang dia mencari yang terbaik, termasuk negeri, karena belum diatur sedemikian rupa oleh sistem, oleh kurikulum nasional termasuk sistem penerimaannya itu. Jadi beberapa sekolah yang memang sudah punya nama bagus, itu mendapatkan siswa-siswa yang bagus, baik dalam hal akademik maupun karakter. 5 tahun terakhir, dengan adanya zonasi, apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi belakangan ini adalah di mana sekolah itu tidak ada lagi perbedaan dengan sekolah-sekolah lainnya. Tidak ada lagi yang dicari. Dulu yang sekolah bagus, melahirkan banyak orang bagus, orang besar, dan seterusnya, tidak ada bedanya dengan sekolah yang lain. Kenapa? Karena dari sisi prestasi juga biasa-biasa, karakter juga biasa-biasa, dan seterusnya. Mungkin itu yang diinginkan pemerintah. Tapi saya curiga bukan sebenarnya itu, karena kita memang menginginkan yang terbaik. Nah, oleh karena itu, apa yang ditanyakan oleh Pak Hasan ini tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan kurikulum, selama ya mungkin itu juga tergantung dari presiden, Pak. Ya kalau presiden tidak mengerti pendidikan, ya begitulah. Ya kan, apalagi yang saya kan sudah sampaikan tadi ya, yang sempat mengerucut sedikit itu ke MBG. Coba, Pak, mana lebih bagus? Guru itu diangkat sebanyak-banyaknya agar supaya memang bisa dia mengajar di dalam kelas. Coba, Pak, kalau misalnya kita lihat di sekolah swasta itu kan ada tim teaching. Dalam satu kelas biasa ada 2-3 orang. Tapi kita di sekolah negeri itu hanya 1 orang. Jadi begitu berhalangan, kelas jadi kosong. Belum lagi gurunya harusnya hadir di kelas, tapi ada urusan administrasi, tugas administrasi, maka dia akan tinggalkan di kelas.
Kalaupun dia di kelas, apakah gurunya salah? Belum tentu juga. Karena administrasi ini juga adalah tuntutan yang harus diselesaikan karena dicari nanti kalau dia tidak selesaikan. Tapi coba kalau misalnya beberapa guru. Tapi konsekuensinya itu di anggaran. Tapi daripada ya karyawan MBG dijadikan P3K, sementara guru-guru yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun honor tidak diangkat-angkat. Pengalamannya luar biasa. Kenapa bukan itu yang jadi prioritas? Jadi maksud saya memang jangankan berbicara tentang kurikulum, Pak. Tentang pendidikan secara umum saja, rupanya pemerintah kita ini belum sampai ke sana. Ya ini sebenarnya Pak, bagaimana moderator? Apakah masih ada waktu? Karena saya sebenarnya mau diskusi lebih panjang ini karena ada beberapa data juga ini yang bisa kita share bersama-sama dan bisa kita kembangkan bersama-sama untuk mencari, karena apalagi kondisi di Aceh ini kan setahu saya itu sudah sangat luar biasa. Jadi mungkin karakter itu, tapi saya kurang tahu bagaimana Pak Hasan di sana. Karakter itu belum lagi Pak dengan tidak ada beban. Siswa menempelin gurunya Pak. Siswa meninju gurunya di Sulawesi Selatan, Pak. Ini di Sulawesi Selatan beberapa bulan tahun yang lalu, tahun kemarin, tahun 2025. Iya, siswa itu meninju mata gurunya. Coba. Kalau guru berkelahi dengan guru, itu bukan hal biasa, tetapi itu sangat disesalkan. Tapi ini siswa meninju mata gurunya. Berdarah hidungnya, berdarah matanya. Orang bertanya, sebenarnya pendidikan ini bagaimana sekarang? Kenapa sampai berani sekali itu siswa meninju gurunya? Nah dulu yang saya bilang sama kita ini, sama apa tadi dalam penjelasan saya bahwa saya Pak ya, pengalaman pribadi saya, ketika saya keluar dari kelas, melihat guru saya ada berdiri di depan kelas yang lain, kemudian saya menuju ke sana, batal, lewat kembali ke kelas. Kalaupun seandainya ketangkap basah, dia ada di situ, terpaksa saya pegang lutut atau bungkuk jalan sebagai tanda penghormatan kepada guru saya. Tapi sekarang kalau guru seandainya ada di situ dan dia agak menghalangi jalannya siswa, pasti dia bilang gurunya apa? Siswanya bilang, "Pak, pindah di situ, saya mau lewat." Kan luar biasa. Itu sekarang Pak, walaupun tidak berlaku secara umum, tapi keberanian siswa sekarang dalam mematahkan yang namanya karakter itu, sikap yang tidak bagus itu banyak sekarang yang muncul. Dan itu kalau dibiarkan, itu bisa akan berimbas kepada teman-teman yang lain. Saya pernah bilang sama teman begini. Bagaimana kalau misalnya kita lakukan penelitian? Jadi misalnya pengaruh sonasi itu. Jadi ada sonasi, ini kan sonasi sebenarnya ini Pak yang tapi belakangan saya lihat sudah dilakukan penyempurnaan. Ini kan sonasi ini mengumpulkan orang-orang yang punya hak untuk belajar. Tanpa melihat bahwa alamatnya itu benar atau tidak. Tapi berdasarkan sistem sonasi itu dan digital yang dipakai untuk mengukur itu memang masuk di situ. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu juga sonasi apalagi jumlahnya banyak. Sehingga yang namanya siswa-siswa yang sudah bagus prestasinya, yang sudah bagus karakternya, tenggelam dengan banyaknya mayoritas sonasi siswa-siswa yang dari sonasi yang tidak jelas juntrungannya ini. Jadi memang mungkin dari awal Pak. Jadi dari awal memang kalau misalnya kurikulum ini ya diubah lagi, tapi kan yang saya tahu juga Pak bahwa ternyata dalam setiap perubahan kurikulum itu tidak pernah ada guru yang diundang Pak. Selalu dosen yang diundang, padahal dosen itu tidak terlalu mengetahui apa yang terjadi di dalam kelas. Di dalam kelas persekolahan. Dosen yang diundang. Sehingga tidak terlalu heran kalau misalnya kurang nyambung keputusannya, kurang nyambung kebijakannya. Saya kira Pak, mungkin Pak Hasan dan teman-teman yang lain, peserta yang lain pasti tidak puas, tapi saya melihat bahwa saya kira bukan hanya ini saja, tetapi mungkin banyak waktu yang lain kita bisa gunakan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam lagi terkait dengan kurikulum. Satu lagi yang terakhir, kurikulum surga. Kurikulum surga. Jadi saya khawatirnya begini Pak,
kalau kurikulum surga itu seolah-olah kita ini sudah tidak di dunia lagi. Walaupun maksudnya bagus. Jadi kita mencari apa namanya? Yang saya bilang begini, kurikulum yang berbasis cinta. Karena cinta, ya, hablum minallah itu ketika seorang hamba mencintai Tuhannya, mencintai Sang Penciptanya, maka segala yang dia punya itu akan dia berikan. Apapun perintah yang menciptakan itu, dia akan tunduk di bawah itu. Yang kedua, ketika misalnya kita melakukan hubungan dengan manusia, ya, tetangga kita, keluarga kita, dengan berbasis pada cinta, maka tentu yang muncul adalah kemurahan hati, kedermawanan, dan kesempatan untuk berbagi. Dan jaminannya apa? Karena kita sudah mengabdi kepada Sang Pencipta, kita sudah berbuat baik dan menjalankan apa yang harusnya kita jalankan sebagai manusia yang terbaik, maka pasti surga bisa didapat, Pak. Kalau kita langsung namakan kurikulum surga, nanti orang tidak belajar, Pak, karena dia ketawa-ketawa saja. Mas ada kurikulum surga? Bagaimana? Walaupun sebenarnya intinya adalah menuju ke sana. Makanya saya katakan, Pak, bahwa surga itu adalah menurut beberapa keterangan dari ayat dan hadis itu, bahwa surga itu kan tempatnya bersenang-senang, tidak ada lagi yang lain. Nah, saya mau bahwa sekolah itu, begitu siswa sampai di sekolah, guru sudah sampai di sekolah, mereka merasa aman, merasa nyaman, merasa senang. Kenapa guru merasa senang? Karena ada siswanya yang mau dikembangkan. Siswa kenapa merasa senang? Karena ada guru yang bisa membimbing, ada guru yang bisa ditanya. Kenapa siswa merasa senang dengan temannya yang lain? Karena ada teman untuk berkolaborasi. Nah, ini sebenarnya yang harus kita kembangkan. Saya kira untuk sementara begitu dulu, Pak. Karena waktu terbatas, saya kembalikan ke Mbak Nura. Silakan. Ya, Pak Safri, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak Muhammad Safri. Ini sangat sudah merangkut ya semua pertanyaan beliau dari Bapak Hasan Basri. Dan berhubung ini kita keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, jadi kami akhiri aja satu pertanyaan. Dan ini sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin dari Bapak Ibu. Dan jika ada waktu kembali ke depannya, mungkin kita akan bisa berdiskusi kembali dengan materi-materi yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Safri yang sudah memberikan materi webinar yang sangat luar biasa. Dan sekarang ya, Bapak Safri juga bersedia kita bisa mendiskusi apalagi saat sekarang ini untuk pendidikan kita sangat prihatin mungkin dan mungkin bisa menjadi contoh terbaik juga untuk para guru ke depannya. Baik, terlebih dahulu sebelum kami menutup webinar kita pada sore hari ini, izinkan terlebih dahulu Bapak, apakah boleh kami Nur Sema memperkenalkan diri dan memberikan promosi yang ada di Nur Sema sendiri begitu. Izin Bapak, saya ingin promosi terlebih dahulu ya Pak, boleh? Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar Nulis Hemat Indonesia pada sore hari ini, dan juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Safri. Terlebih dahulu perkenalkan, kami penerbit CV Nulis Hemat Indonesia. Kami itu berada di bidang jasa seperti HKI, penerbitan buku. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk menerbitkan bukunya di penerbit kami, itu ada 4 promosi yang kami adakan, yaitu Bapak Ibu. Yang pertama, kami ada paket hemat. Untuk paket hemat ini itu biayanya Rp500.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang seperti dosen, guru-guru yang ingin menerbitkan buku tetapi tidak memiliki biaya atau memiliki biaya yang kurang seperti itu, atau mahasiswa, maka bisa kami bantu dengan biaya Rp500.000. Itu kami memberikan template-nya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan, memberikan naskah yang sudah sesuai template. Nah, itu kami akan membantunya sampai terbit ber-ISBN. Dan juga sudah mendapatkan 3 eksemplar buku fisik ya Bapak Ibu. Dan yang kedua yaitu kami ada paket tunggal. Untuk paket tunggal ini biayanya itu senilai Rp1 juta. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya naskah tetapi belum sesuai template, karena syarat ber-ISBN itu harus ada template-nya Bapak Ibu, template yang sesuai dan juga KYD dan lainnya.
Jadi naskah mentah Bapak Ibu tinggal berikan kepada kami, nanti kami yang akan membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan, menyesuaikan template KBBI, EYD dan lainnya sampai buku Bapak Ibu terbit ber-ISBN. Jadi Bapak Ibu tinggal memberikan naskah mentahnya saja tanpa harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan template-nya seperti itu. Dan yang ketiga, kami ada paket konversi Bapak Ibu. Nah, untuk paket konversi ini itu berlaku mungkin untuk mahasiswa S2 penelitian yang ada disertasi, penelitian atau dan lainnya. Nah, itu nanti bisa dibantu oleh kami untuk konversi naskah. Jika tidak ada waktu untuk konversi naskahnya atau kurang paham bagaimana cara mengubah atau konversi naskahnya agar bisa terbit ber-ISBN. Karena untuk saat ini syarat terbit dari ISBN itu sangat sulit sekali Bapak Ibu. Ada yang mahasiswa mengeluh atau dosen yang mengeluh, Mbak ini syaratnya apa Mbak, kenapa sesulit ini? Dan walaupun dalam bentuk bahasa penelitian pun juga sulit untuk ISBN seperti itu. Meskipun cuma bahasa penelitian. Nah, itu tugas kami yang akan bantu Bapak Ibu untuk konversi naskah agar terbit ber-ISBN. Dan kami akan pastikan untuk konversi naskah ini terbit ber-ISBN ya Bapak Ibu, yaitu harganya yaitu senilai Rp1.450.000, sudah mendapatkan free HKI, sudah mendapatkan 3 eksemplar buku fisik, dan juga sudah free untuk konversi naskah Bapak Ibu, dan juga dipastikan terbit ber-ISBN ya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya yaitu kami ada ghostwriter. Nah, untuk ghostwriter ini apa ya Mbak? Pasti ada yang bertanya-tanya, ini apa ghostwriter? Maksud penulis hantu ya Mbak? Bukan. Maksud dari ghostwriter ini yaitu kami yang membantu membuatkan naskah Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum sempat untuk membuatkan naskahnya atau masih sibuk dengan hal lain, tetapi ada judul atau ide judul yang ingin dibuat seperti itu. Nah, itu kami bisa bantu ke Bapak Ibu. Tinggal berikan judulnya kepada kami, tinggal berikan outline-nya kepada kami yang akan membantu sampai terbit ber-ISBN. Nah, untuk biaya ghostwriter ini, itu biaya senilai Rp4.000.000, tetapi dengan biaya Rp4.000.000 ini sudah free 4 eksemplar buku fisik hardcover, dan juga sudah free HKI. Jadi dengan biaya segini, Bapak Ibu sudah mendapatkan sebuah buku sudah terbit ber-ISBN sesuai dengan judul yang diinginkan, juga sudah free HKI, dan juga sudah mendapatkan 4 eksemplar buku fisik hardcover. Dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu ingin bertanya juga, Mbak ada nggak sih satu bab saja, saya nggak sanggup kalau bikin satu buku. Nah, seperti itu. Kami juga ada namanya bab kolaborasi buku Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah ada naskah babnya nih sesuai dengan judulnya, contoh misalkan tentang pendidikan, tentang hal lainnya, tentang AI dan lainnya, itu bisa konfirmasi kepada kami, Mbak ada nggak judul tentang ini? Nah, untuk biayanya itu senilai Rp150.000 sampai 300 itu untuk bab 1. Jadi tinggal konfirmasi kepada kami untuk bab apa yang diinginkan, dan kami akan berikan judul sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Jadi itu paket-paket yang ada di penerbit kami. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin terbitkan Sinta atau jurnal, itu bisa konfirmasi juga kepada kami, karena kami juga bisa bantu terbitkan jurnal ya Bapak Ibu, mungkin dari Sinta 6 sampai Sinta 2, sesuai dengan bidang Bapak Ibu yang inginkan seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu kami ucapkan karena sudah bersedia ya untuk mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Muhammad Safri yang sudah bersedia menjadi pemateri kita pada sore hari ini dengan materi yang sangat luar biasa ya, dengan materi yang emang sangat dibutuhkan oleh keadaan kita pada saat sekarang ini, apalagi pendidikan kita. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Safri. Semoga lain kali bisa bertemu kembali dan bisa menyampaikan webinar terbaru dengan judul terbaru ya Pak. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Insya Allah kami juga akan melaksanakan webinarnya di minggu depan. Jadi bagi Bapak Ibu ingin mengikuti webinarnya, boleh ikuti kembali media sosial Nulis Hemat, pantau terus apa yang akan webinar selanjutnya dan materi-materi yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, ini materi sangat luar biasa, tetapi karena keterbatasan waktu sehingga kita harus menyelesaikan materi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Safri sekali lagi. Saya Nora dan moderator yang ikut menjadi moderator pada sore hari ini.
Jika ada Bapak Ibu yang ingin mendudukan naskahnya, boleh konfirmasi langsung kepada saya atau boleh kepada tim kami. Dan terima kasih sebelumnya, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nora dan Bapak Ibu sekalian, semua yang lain saya mohon diri dulu, mau sholat asar dulu. Asar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Baik, sebelumnya kami juga ingin informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi link absensi, dipersilakan ya Bapak Ibu, untuk batas yang kami berikan itu sampai 16.00. Jadi untuk sertifikat yang kami berikan kepada peserta webinar berdasarkan absensi yang diisi ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar. Dan salam selamat sore dan semoga kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan dari tim Luseman Indonesia.